Salam Indonesia, salam Nusantara, selamat pagi, damai sejahtera Allah yang mampu segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Saya akan melanjutkan khotbah minggu saya yang lalu, yaitu ketika orang mengalami pertobatan, di mana Tuhan Roh Kudus menyelamatkan manusia itu, lalu kemudian sekarang ini karya Roh Kudus di dalam kehidupan orang yang percaya. Karya Roh Kudus di dalam hidup orang percaya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa ketika orang sudah masuk dalam pertobatan, di mana tuh Roh Kudus memperbaharui mereka, Roh Kudus memateraikan mereka, Roh Kudus tinggal dalam hidup mereka, Roh Kudus membaptiskan mereka, dibaptiskan dengan Roh Kudus, maka saatnya kita akan melihat karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Kita lihat di dalam Kisah Rasul 6. Kisah Rasul 6 ayat yang ketiga, demikian bunyi firman Allah. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang di antaramu yang terkenal baik dan yang penuh Roh Kudus dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Ayat 5, usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikodemus, Timon, Parmenas, Nikolaus, orang yang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Ayat Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Jadi bahwa ketika Tuhan sudah memindahkan orang-orang yang diselamatkan tadi menjadi orang percaya, tugas yang pertama yang dilakukan oleh Roh Kudus bagi orang-orang percaya ialah memenuhi mereka. Itu sebabnya Alkitab katakan, hendaklah engkau penuh dengan Roh Kudus. Jangan mabuk anggur, karena mabuk anggur itu menimbulkan hawa nafsu. Itu sebabnya kalau orang mabuk itu biasanya mungkin alam sadarnya tidak terkendalikan lagi. Kadang dia mengganggu orang, kadang dia menusuk orang, kadang dia menikam orang, kadang dia membunuh orang, dan lain sebagainya. Karena yang ditimbulkan itu hawa nafsu daging, hawa nafsu membunuh, hawa nafsu ya macam-macam. Itu sebabnya Alkitab katakan, hendaklah engkau penuh dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu membuat penuh ya pribadi seseorang. Misalnya tadinya kalau air yang diisi lama-lama semakin penuh, semakin meluap. Dan itu bukan dikerjakan oleh kekuatan manusia, kebaikan manusia, tetapi dikerjakan oleh Roh Kudus. Itu sebabnya kita bisa melihat tadi contoh bagaimana orang yang penuh dengan Roh Kudus yang dipercayakan oleh para murid untuk melayani meja, dan mereka adalah orang-orang yang penuh iman, penuh Roh Kudus, penuh hikmat. Jadi ketika orang penuh Roh Kudus, iman mereka juga akan sehat, hikmat mereka juga akan bertambah, karena Tuhan yang akan menolong mereka, karena kepenuhan yang mereka alami, yang dinikmati mereka dari Tuhan. Sehingga iman yang tadinya yaitu akar keyakinan yang betul-betul mengalami transformasi. Kalau imannya benar, maka buahnya juga akan benar. Makanya kenapa orang banyak mengalami penderitaan dalam kehidupan ini, imannya, tubuhnya, karena iman dasarnya itu, akarnya itu nggak benar gitu.
mungkin kepercayaannya separuh-separuh, atau mungkin setengah-setengah, atau mungkin tidak sama sekali. Mereka tidak yakin, makanya ada ateis. Jadi, tapi bagi orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus, iman mereka akan terus diperbaharui. Iman mereka itu, sebagaimana now faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Iman adalah dasar segala sesuatu. Kalau dalam bahasa Inggris, now faith. Sekarang iman adalah bukti, ya, the evidence of things. Jadi bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kalau now faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Jadi segala sesuatu, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita mengharapkan, sekalipun kita tidak lihat, tetapi kita mengimaninya. Dan itulah orang-orang yang penuh dengan iman, penuh dengan Roh Kudus. Makanya pekerjaan pelayanan itu dipercayakan kepada orang-orang yang penuh dengan iman, yang penuh dengan Roh Kudus, yang penuh dengan hikmat. Hikmat Tuhan tidak sama dengan hikmat dunia ini. Hikmat Tuhan itu luar biasa. Kadang-kadang kita yang tidak melihat di satu tempat, Tuhan bisa perlihatkan. Saya katakan orang yang mengguna-gunai orang, lalu Tuhan perlihatkan orang tersebut. Orang ini dibuat menderita selama hampir 11 tahun, ya, 10 tahun lebih lah. Jadi dia hanya karena perebutan kursi kepala sekolah, lalu kemudian dia tidak bisa tidur. Lalu Tuhan pertunjukkan kepada saya orang yang membuat itu, dan orang itu bilang, itu kamu kenal dari mana? Saya tidak melihat orangnya, saya tidak pernah tahu orangnya, karena jauh sebelumnya saya juga nggak tahu, karena saya datang dari sini ke kampung di Air Joman sana, dan Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa, dan orang itu sembuh. Dan saya katakan jangan berbuat dosa lagi. Jadi ada orang yang khawatir akan hidupnya, keluarganya ditinggalkan, dan Tuhan mengingatkan saya, suruh mengingatkan dia. Lalu kemudian saya datang, waktu itu saya berdoa, lalu saya datang kepada dia, saya menghardik dia, lalu kemudian dia bilang, kamu tahu dari mana? Ya, kadang-kadang di situ memang saya katakan bahwa Tuhan itu, ya, saya tidak selamanya dapat seperti itu. Tapi ada kadang-kala Tuhan memberikan hal-hal yang supernatural yang tidak diketahui orang lain, tapi Tuhan tahu, dan Tuhan sayang sama orang itu, dan Tuhan pakai orang lain untuk mengingatkannya. Jadi dipenuhi oleh Roh Kudus supaya orang tersebut semakin mantap dalam imannya, semakin mantap dalam kehidupannya, hikmatnya, sehingga nantinya untuk mendemonstrasikan kuasa Allah itu betul-betul dapat dikerjakan dengan keyakinan penuh bahwa yang melakukan bukan dia, yang menyembuhkan bukan dia, yang menolong bukan dia, tapi satu oknum, yaitu Yesus atau Roh Kudus atau Bapa dalam kehidupan orang yang mendoakan tersebut. Jadi itu karya Allah memenuhi seseorang sehingga orang itu penuh dengan Roh Kudus. Jadi memenuhi seorang sehingga orang percaya itu penuh dengan Roh Kudus. Yang kedua, Roh Kudus itu membimbing orang supaya berjalan lurus, ya, supaya berjalan lurus. Kita lihat sejenak Galatia dulu. Galatia 5 ayat yang ke-16. Ayat 18 saya baca, akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. 24. Barang siapa menjadi milik Kristus yang Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jadi jelas bahwa ketika orang berada dalam hidup dalam Roh Kudus, dia tidak lagi di bawah hukum Taurat, dia tidak lagi dikendalikan hawa nafsunya, keinginan matanya, keinginan dagingnya, gangguan hidupnya.
tetapi belajar untuk menundukkan diri kepada Allah, dipimpin di jalan yang lurus oleh Roh Kudus itu. Jadi dibimbingnya untuk melakukan hal-hal yang baik. Bapak Mazmur bilang begini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke air yang tenang oleh karena namanya. Sekalipun aku dalam kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan menyertai aku. Dan di situ mau saya katakan kepada kita bahwa Tuhan itu tidak lalai. Roh Kudus itu tidak lalai untuk mengarahkan kita. Kalau satu contoh ketika Daud ya tidak melakukan pimpinan daripada Roh Kudus, dia tidak mau dibimbing oleh Roh Kudus, dia jatuh dalam hak Batseba. Uria dibunuh, lalu kemudian Tuhan menghukum dia, ya, menghukum dia dengan hal yang sangat perih. Dan ada banyak bencana yang dialaminya. Tapi yang mau saya katakan, untuk dirinya sendiri, dia harus mengalami kekeringan, kekesahan, tulang-tulang yang terasa remuk. Anda bisa baca pasal 51 itu. Dia orang yang dijebak, dia kemudian berdoa kepada Allah, Tuhan jangan mengambil rohmu daripadaku. Karena roh itulah yang membuat kita hidup, roh itulah membuat kita bergairah, roh Kudus itulah membuat kita semangat dalam menangani kehidupan ini, dalam menghadapi kehidupan ini. Ada tantangan, ada rintangan, ada kesulitan, ada masalah, ada bencana mungkin dalam hidup kita. Kita tidak akan takut sebab kita sadar bahwa Tuhan menyertai kita di dalam kesusahan kita. Masih ingat dalam Mazmur 91 ayat 14, 15, 16, sana He loves me, sebab dia mengenal namaku. I will rescue him, aku akan menolong dia. He acknowledges my name, I will protect him. Dia mengenal namaku dan aku akan melindungi. Ini yang mau saya katakan. He will call upon me and I will answer. Dia akan berseru dan aku akan menjawab. Kalau dia belum menjawab, I will be with him in his trouble. Aku akan bersama dengan dia dalam kesusahannya. Anda bisa bayangkan kalau Anda dalam kesusahan yang besar, ada sahabat, ada teman yang menghibur. Dan ini yang menghibur Anda, Raja di atas segala raja, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, itu yang menyertai Anda. Nggak mungkin Anda akan mengakhiri hidup Anda, nggak akan mungkin Anda memakai jalan pintas, nggak mungkin Anda melakukan hal-hal yang tidak mengenakan Tuhan. Karena Anda berkata bukan karena kuat atau gagahku, tapi oleh roh, kata Tuhan. Dalam Zakaria 4 ayat yang ke-6. Jadi kalau roh Tuhan ada dalam hidup kita, dia akan memampukan kita karena kita percaya kepada Allah Tritunggal. Tritunggal dalam keesaan, keesaan dalam ketritunggalan. Kita percaya di situ. Jadi kalau kita percaya bahwa Tuhan yang menolong kita, bahwa Roh Kudus yang menolong kita, bahwa Tuhan yang memberkati kita, bahwa Tuhan yang menyertai kita, kenapa kita harus bunuh diri? Kenapa kita cari jalan pintas, shortcut? Tidak perlu. Dan pada akhirnya saya mau katakan kepada kita, ketika Tuhan menyertai kita, ayat selanjutnya, bagian selanjutnya kan, I will deliver you and you will honor me. I will deliver you and I will honor you. Aku akan memuliakan, aku akan melepas engkau dan akan memuliakan engkau. Haleluya. Sering saya bandingkan dengan Mazmur 50 ayat 15. Call upon me in the day of trouble, I will deliver you. Bersulah kepada aku pada waktu kesesakan, aku akan melepaskan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Tapi ayat selanjutnya dikatakan bayar itu nasarmu, penuhi janjimu. Jadi kalau engkau berseru pada waktu kesesakan, Tuhan akan menolong engkau. Tetapi di ayat ini, karena engkau mengasihi Tuhan, mengenal nama Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang sifat-sifatnya yang begitu luar biasa juga. Kau kenallah dia, kehebatannya, keperkasaannya, keluar biasaannya. Dan itu karena engkau dipenuhi oleh Roh Kudus, dan kemudian dia
membimbing kita mengenal siapa pribadi, tiga pribadi tersebut dalam keesaan itu. Kita tidak bisa memisahkan satu dengan yang lain, karena mereka tiga orang ini adalah Allah Tritunggal. Haleluya. Jadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, relakan dirimu dibimbing oleh Tuhan, dan Tuhan tidak akan pernah menyesatkan engkau. Manusia pernah menyesatkan. Istri saya baru bilang sama saya, ya, saya bilang sama anak saya, cari dulu Alkitab biru saya, Alkitab hijau saya. Jadi ini, ya, hijau. Tapi ini bukan hijau, ini biru, ya. Ini yang hijau, ini hijau. Jadi saya bilang, itu namanya menyesatkan. Ya nggak akan mungkin dapat yang orang yang dicari biru, yang dia biru tapi dicari hijau, nggak akan ketemu. Ya. Ternyata dia ada di bawah Alkitab saya di sini. Jadi memang kalau kita tidak sesuai arahan kita, ya sebenarnya dia ini seperti sebenarnya biru, tapi kita bilang hijau, itu namanya menyesatkan. Dan Tuhan itu tidak seperti itu. Tuhan itu akan mengarahkan kita kepada sesuatu yang sangat luar biasa. Lalu yang ketiga, Ia memberi kuasa Roh Kudus. Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh Roh kamu matikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Kalau kita ingat pesan Yesus bahwa ketika dia menjadikan Roh Kudus di pasal 24 ayat pasal 24, saya agak lupa ingat, tapi saya akan supaya jelas ayat 49, ya. Ya di situ. Jadi pasal 24 ayat 49. Dia menjanjikan Roh Kudus bagi umatnya. Nah, dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, kita akan menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Jadi kita bisa menjadi saksi, mendemonstrasikan kuasa Allah. Saya tidak yakin kalau orang yang percaya dengan sungguh kepada Tuhan tidak mampu mendemonstrasikan kuasa Yesus. Saya tidak yakin kalau kita sungguh-sungguh penuh dengan iman tidak mampu mendemonstrasikan kuasa Allah dalam kehidupan ini. Seperti saya pernah katakan bahwa ketika orang sudah divonis mati dan dia sudah meninggalkan, sudah membagi sertifikat rumah ini ke siapa, harta ini ke siapa, toko ini ke siapa. Jadi ketika saya bertanya, kamu sudah siap apa belum? Dia katakan belum. Kamu siapnya apa? Sembuh. Ya kalau siapnya sembuh, kenapa kamu percaya kepada dokter itu? Kenapa kamu nggak pegang pada janji Allah? Karena memang saya tahu latar belakang hidupnya. Tapi saya mau katakan kepada kita, bahwa ketika dia mengambil keputusan untuk hidup bersama dengan Allah, dan kemudian dia mengalami mujizat Tuhan, kesembuhan yang daripada Allah, dan dia sampai saat ini masih hidup, masih beraktivitas, masih dia mencari nafkah, masih jaga tokonya sampai hari ini. Karena Tuhan. Kalau ada orang bilang bahwa hanya mujizat yang terjadi, saya bersyukur karena Tuhan ahli dalam membuat mujizat. Saya sudah pernah katakan ketika salah seorang teman saya di Bali yang sedang sakit, orang bilang hanya mujizat. Saya katakan Yesus adalah pembuat mujizat. Maka saya yakin Yesus adalah pembuat mujizat. Saya perkatakan dan saya doakan. Saya doakan dari sini, saya suruh orang di sana tumpang tangan.
Dan saya berkata bahwa ya, saya berkata berasa kepada Tuhan, saya tidak akan berhenti berpuasa sampai teman saya itu pulang ke rumah. Dan saya bersyukur Tuhan bahwa akhirnya dia sembuh, dan ketika dia pulang, dan Allah juga menyatakan kebaikan-kebaikannya bagi saya. Jadi apa yang tidak mungkin kalau orang sampai tidak bisa mendemonstrasikan kuasa Allah dalam hidupnya, perlu dipertanyakan apakah dia dipenuhi oleh Roh Kudus, apakah dia dibimbing oleh Roh Kudus, apakah keyakinan akarnya itu betul-betul akar yang penuh keyakinan kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak akan pernah menjawab. Yang menjawab itu bukan siapa-siapa. Ada seorang ibu, lalu dia disuruh berdoa, tapi dia nggak, suaranya terdengar, tapi dia berdoa seperti berkomat kami, begitulah. Sampai akhirnya ya memang nggak baik juga begitu ya. Tapi karena apa, dia agak malu untuk mengeluarkan itu, tetapi dia tetap berdoa. Nah kemudian yang sebelahnya bilang, saya aja yang dengar, yang sampingmu nggak dengar. Apa itu berdoa? Dia katakan begini, kamu nggak usah marah. Yang menjawab doa itu bukan saya, bukan kamu. Yang menjawab doa saya itu Tuhan. Ya, yang menjawab doa itu Tuhan. Jadi Tuhan tahu apa yang kau keluh kesahkan. Tuhan tahu apa yang kau, bahkan Roh menolong kita untuk mengungkapkan segalanya. Yang saya mau katakan adalah, yang ketiga ini, karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya, ia memberikan kuasa kepadamu. Jadi kalau engkau yakin bahwa engkau memiliki kuasa dari Tuhan, jangan takut mengusir setan-setan dalam nama Yesus. Jangan takut menumpangkan tangan bagi orang-orang yang sakit parah sekalipun. Jangan pernah takut. Jangan juga katakan, oh, emangnya saya dukung. Kamu hanya takut kepada Tuhan. Lakukan bagianmu, biar selanjutnya Tuhan melakukan bagiannya. Karena kuasa Allah akan terjadi bila dalam ketaatanmu engkau melakukan. Bahkan kalau engkau melakukannya dalam tidak serekanmu atau karena engkau disuruh, Tuhan pun mampu berkarya untuk melakukan mujizat bagi dia. Tapi alangkah baiknya kalau engkau berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, sama seperti Stefanus yang penuh iman, penuh roh, penuh hikmah, yang begitu luar biasa. Kalau kita miliki dalam kehidupan kita, kita akan dibuat bergairah. Makanya saya tidak pernah gentar mengusir setan yang berapapun usianya. Saya masih ingat dalam penjara orang kerasukan. Anda bisa bayangkan dalam penjara orang kerasukan. Orangnya besar, badannya besar. Lalu kemudian dia ribut lah. Lalu kemudian saya dipanggil dari rumah ini. Lalu kemudian saya datang ke Polsek Cakra. Ketika saya datang, saya tidak langsung tidak menyapa sana sini, langsung saja ke sel. Saya langsung, kamu lihat mata saya. Saya katakan, lihat mata saya. Dia tidak, ya seperti apa? Lihat mata saya. Cepat lihat mata saya. Tidak berani dia. Dia tunduk saja. Kamu tahu siapa dalam saya kan? Kamu tahu siapa dalam hati saya? Sekarang saya perintahkan kamu dalam nama Yesus, keluar. Langsung sampai polisi itu bilang, kita capek-capek. Ini hanya dengan perintah saja. Selesai. Jadi nggak perlu takut. Yesus mampu melakukan kepada hal-hal yang sangat luar biasa. Jadi saya bangga sejak 1 Maret 1947. Dan itu kenapa sering saya katakan 1 Maret 1947. Karena itulah hari saya kembali kepada Tuhan. Walaupun tidak langsung dalam pertobatan yang sejati. Tapi arah saya betul-betul mengalami perubahan yang sangat dahsyat. Dan Tuhan mengarahkan saya kepada sesuatu arah yang baik. Dan saya bersyukur dimanapun dalam perayaan, baik itu di pedalaman Kalimantan, berhadapan langsung dengan
roh teritorial nenek moyang. Tetapi Yesus selalu menjadi pemenang. Yesus selalu tidak pernah mengecewakan kalau engkau bersama dengan Yesus. Makanya dalam kehidupan ini, sampai hari ini saya tetap melatih diri untuk berdoa dan berpuasa. Kita tidak tahu kapan orang kerasukan setan, karena ada ayat berkata, ini tidak bisa diusir terkecuali berdoa dan berpuasa. Kita kan tidak mungkin orang lagi kerasukan, tunggu saya berpuasa, kan nggak mungkin. Karena ada teman saya bilang, udah usir aja dia dalam nama Yesus. Karena seorang dirasuk 50 tahun. Usir saja dia dalam nama Yesus. Saya belum berdoa dan berpuasa. Jadi, ya begitu. Ketika kita berdoa, Tuhan melakukan sesuatu yang sangat luar biasa. Tuhan melakukan hal yang dasar, hal yang luar biasa. Karena rumah saya ini di pinggir jalan, jadi ada musik, ada apa. Ya kita harus bisa terima dengan situasi dan kondisi yang demikian. Nah, jadi kuasa Roh Kudus itu diberikan bukan hanya menolong orang lain, tapi juga menolong dirimu, menolong engkau, menolong Yesus, menolong orang-orang yang dalam keterikatan. Satu kali saya masih boleh dikatakan ya melayani masih muda. Saya akan tak akan pernah lupakan pelayanan saya pertama kali di Tanjung Kodok, pelayanan pemuda. Lalu kemudian waktu itu hujan di Tanjung Kodok itu. Lalu saya bilang kepada Tuhan, mari kita berdoa supaya Tuhan menghentikan hujan, dan Tuhan menghentikan hujan tersebut. Tapi setelah Tuhan hentikan hujan itu, namanya lah orang muda, ya saya khotbah berapi-api begitu luar biasa, tapi bukan lagi Tuhan yang saya muliakan, bukan lagi Tuhan yang saya agamakan, bukan lagi Tuhan yang saya tinggikan. Setelah saya selesai itu, kemudian hujan, saya minta ampun semua. Jadi kalau Tuhan mempertunjukkan kemuliaan kepada Anda, jangan pernah ambil kemuliaan Tuhan. Saya sudah merasakan itu, dan itu menjadi pembelajaran bagi saya. Dan kemudian ketika di kampung pada pesta pernikahan apa orang tua saya menikah, saya juga memperdemonstrasikan kuasa Allah supaya tukang menghentikan hujan, tapi hujan semakin dekat. Saya katakan kepada keluarga saya yang percaya pada Yesus, mari yang sungguh-sungguh dengan Yesus, mari kita berdoa. Ketika amin, bagi saya sudah menjadi pelajaran yang pertama. Saya katakan itu semua dari Tuhan. Jadi dalam hidup ini Tuhan perlu dipermuliakan dalam kehidupan. Tuhan perlu dimasukkan dalam kehidupan. Kuasanya diberikan bagimu untuk memuliakan Yesus. Kuasanya diberikan kepadamu untuk mempermuliakan. Dan yang terakhir, karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya yaitu mengajar. Jadi mengajar kita supaya juga dia mengingatkan kita, setelah dia diajar kita diingatkan bahwa ini Yohanes 14 sebagai terakhir ayat 26. Saya dalam namaku dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan meyakinkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi dia akan mengajar kita untuk melakukan apa yang dikehendaki Allah. Kalau kita lupa, dia mengingatkan kita agar Tuhan tidak diaibkan dalam perbuatan kita. Jadi ketika dia mengajar hanya untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, dan mengajar dalam kehidupan kita dipenuhi oleh Roh Kudus sangatlah penting. Peranan Roh Kudus sangatlah penting. Saya akan kasih contoh dalam Alkitab yang sudah tidak asing dan sering saya sebutkan ini, yaitu Paulus ya, atau Saulus yang luar biasa.
yang secara hukum Taurat dia adalah orang yang sempurna, dia roh agamawinya sangat kuat dan dia tidak bercacat celah dari roh agamawinya. Tapi ketika dia memiliki keinginan untuk melakukan kejahatan, memiliki keinginan untuk membantai orang-orang yang disebut sekte Tuhan, dan dia mendapat mandat penuh, kalaupun dia menyakiti, dia tidak akan dihukum karena dia sudah mendapat surat sakti pada waktu itu. Dan dia lakukan itu sampai dia kejar ke Damsyik. Nah, di tengah perjalanan menuju Damsyik, dia bertemu dengan Yesus. Dan Yesus berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau mengenai aku? Saulus tidak merasa mengenai Tuhan. Saulus tidak merasa menyakiti Tuhan. Tapi yang disakiti adalah orang yang sakiti Tuhan. Tapi sadar atau tidak sadar, mereka yang sudah mengaku kepada Yesus menyakiti dia, itu sama dengan menyakiti Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mau tampil sebagai pembela di matanya. Aku akan melepaskan engkau dari segala kesulitan. Dan Paulus pernah berkata, dia mengalami banyak penderitaan di Antioquia, di Ikonium, di Listra. Tangan Tuhan yang melepaskan dia. Jadi pengajaran-pengajaran firman Allah ini penting kita peroleh supaya apa? Kita tidak menyimpang daripada firman Allah. Jadilah jemaat di Berea. Ketika perintah firman Allah atau berita firman Allah diberitakan, mereka kembali menyebut firman Allah. Apakah sesuai dengan firman Allah atau tidak? Jadi sukalah memilih firman Allah, sukalah memperkatakan firman Allah dalam hidup kita, karena itu akan membawa dampak yang serius dalam kehidupan kita, dampak yang membawa kemuliaan bagi Tuhan, dampak yang mengagungkan Tuhan, dampak yang meninggikan Tuhan dalam kehidupan kita. Memang kekuatan kita tidak seberapa, tapi kalau kita taat kepada Tuhan, kita mau dengar-dengaran kepada Dia, kita mau dipimpin, dipenuhi oleh Roh Kudus, dibimbing, diajar, diberikan kuasanya bagi kita, agar kita mampu maksimal melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikannya kepada Dia. Occupy until I come. I will come. Jadi kerjakan sampai aku datang. Dan Tuhan telah memberikan Roh Kudusnya bagi kita dalam kehidupan ini. Supaya apa? Kita tidak dibuatnya bersusah kalau kita sedang dalam penderitaan. Kita bisa tetap exciting walaupun keadaan tidak memungkinkan. Karena kita tahu siapa Tuhan yang kita layani. Kita kenal siapa Allah yang kita layani. Karena Roh Kudus yang mengajar kita, Roh Kudus yang mengingatkan kita, dan Roh Kudus itulah yang menolong kita sampai kita bisa berkata semuanya karena Tuhan. Haleluya. Jadi kalau Roh Kudus dalam kehidupan kita terus aktif, saya yakin dan percaya kita akan menjadi pemenang. Kita lebih dari pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala berkat firman Allah. Mari teruslah Engkau berkarya dalam kehidupan kami sebagai orang percaya, sehingga kami bukan orang-orang yang impoten, orang-orang yang useless, orang-orang yang tidak berfaedah, orang-orang yang tidak bermanfaat. Tapi biarkan kami seperti para murid atau seperti para rasul yang begitu luar biasa, yang kepercayaan mereka, akar iman mereka, kepercayaan begitu tinggi kepada Tuhan, batang yang menandakan nilai-nilai kebenaran yang mereka pegang, dan kemudian dahan yang menjadi tindakan mereka yang mereka lakukan dalam perkataan dan perbuatan, lalu kemudian menghasilkan buah yang memuliakan Engkau. Terima kasih, kami bangga pada Tuhan, kami bangga pada Yesus, kami bangga yang memberikan Roh Kudusnya, kemampuannya bagi kami dalam melaksanakan hari-hari hidup kami. Terima kasih Tuhan, di tengah-tengah masa pandemi, di masa-masa yang lalu, kami merasakan bagaimana hidup ini. Tapi tangan Tuhan selalu melepaskan kami dari segala hal yang tidak menyenangkan. Dan banyak orang-orang melakukan dengan cara-cara yang tidak percaya. Bahkan kami sempat menjadi korban. Tapi kami melihat tangan Tuhan yang begitu besar menolong kami, memberkati kami. Terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena Tuhan begitu luar biasa bagi kami. Terpujilah Engkau. Kami juga berdoa bagi Presiden dan Wakil Presiden, diberkatilah, Tuhan tolonglah, Tuhan berkati mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi wakil, bagi menteri, bagi pejabat, bagi polisi, aparat, ABRI, dan lain sebagainya, diberkati. Gubernur,
wali kota, bupati, camat, lurah, RT, diberkati semuanya. Gereja Tuhan diberkati dimanapun ada. Dan kami juga berdoa bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kalau engkau orangnya, dengarkan firman Allah dan kita akan berdoa bersama-sama. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Jadi mari kita berdoa. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa. Saya butuh Tuhan. Saya mengaku segala dosa dan kejahatan yang pernah aku lakukan. Ampunlah segala dosa dan kejahatan yang aku lakukan. Sucikan aku dengan kuasa darah-Mu. Sekarang ku menerima hidup yang kekal itu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Sebagai Anda yang ingin transformasi sebagai Saulus, mari angkat kedua taruh tanganmu di dada dan kita berdoa. Tuhan Yesus, lihat mereka yang menaruh tangan mereka di dada, datang kepada mereka, hadir dalam hidup mereka. Tuhan menolong mereka dalam nama Yesus, dan Tuhan sembuhkan mereka. Dan bagi mereka yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, apapun sakit penyakit mereka, percayalah bahwa Tuhan hadir menjamah engkau. Percayalah bahwa Tuhan mampu menjamah sakit penyakit. Tidak peduli apapun sakit penyakitmu, selama engkau memiliki iman, kepercayaan kepada Yesus Kristus, Tuhan akan mampu hadir. Dan kalau engkau orang tempangkan tempat yang sakit, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, lihat mereka yang meletakkan tangan bagi orang yang sakit. Sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Dan oleh kuasa-Mu dan bilur-Mu, mereka menjadi sembuh. Nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih. Sakit apa mereka, kanker, tumor, gagal ginjal, jantung koroner, pecah pembuluh darah dan lain sebagainya, saraf-saraf, Tuhan Engkau membersihkan kembali ginjal. Tuhan, karena kami tahu Engkau adalah Allah yang membuat dan kami menyerahkan. Ada hal-hal yang tidak mungkin kami kerjakan, tapi bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Kami bersyukur, bahkan firman berkata mungkin bagi orang-orang yang percaya. Itu sebabnya kami perkatakan kemungkinan-kemungkinan yang kerjakan oleh Allah orang percaya. Terima kasih Bapak di surga, kami bersyukur. Dan bagi mereka orang-orang muda bergerak di bidang rohani, bidang bisnis, bidang pemerintahan, semua diberkati oleh Tuhan. Selama takut akan Tuhan itu memenuhi setiap kami, memenuhi setiap umat-Mu. Kejujuran, takut akan Tuhan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kami. Melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan Yesus. Sekarang pulalah dengan membawa damai sejahtera kepada Tuhan Yesus Kristus. Kecintaan Bapa dalam surga, persekutuan kuat kuasa kudus menyertai mulai saat ini sampai dalam masa. Amin. Tuhan memberkati.